Saudara-saudara mahasiswa, untuk pertemuan kali ini yang kita bicarakan adalah getaran paksa. Ya, getaran paksa. Kita lihat di sini. Jadi, getaran paksa ini adalah sistem yang bergetar karena adanya gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Secara umum, sistem 1 derajat kebebasan atau SDOF yang mengalami gaya luar dimodelkan seperti gambar berikut ini. Ya, jadi ini biasa begas, ini damper, C, ini massa. Terus ini gaya pemaksanya, ya, gaya pemaksa, gaya luar. Maka free body diagramnya ini KX, ini CX dot biasa ini CX dot. Ya, ini massa. Ini adalah MX dot. Ini MX double dot. Nah, MX double dot ini gaya pemaksanya FT. Yang ini biasa ini X, ini X dot, ini X double dot. Jarak, kecepatan, percepatan. Ya. Jadi dari ini dilukiskan yang menyatakan getaran paksa karena ada gaya F sinus omega T. Ya. Ini diagram benda bebasnya. Oh, ini ada kata-kata. Diagram bebas pada proses ini biasa ini MX double dot plus CX dot plus KX sama dengan FT. Ya. Terus kita ke bawah. Nah, ini di buku mestinya ada, tapi biasanya tidak diuraikan ya. Ini saya berusaha untuk menguraikan seperti ini. Ya. Secara umum seperti ini, biasa ini ya T. Tapi gaya pemaksanya ini adalah sinus T ya, F sinus omega T ini. Solusi dalam keadaan steady ya, maka XP ini kappa sinus omega T min C ya, min C atau apa sajalah boleh. Ya, ini ada di sini. Ya. Amplitudo ini beda fase simpangan terhadap gaya eksitasi. Kan? Ini gaya eksitasi, bukan hal yang sering Anda dengar yang dilarang, ya. Itu lain lagi, tapi mirip namanya. Ini eksitasi. Terus ini kalau diturunkan dot ini ya, maka ininya ke sini, ininya tetap turunan sinus adalah cosinus. Ya, lagi turunan sinus adalah cosinus, sehingga turunan pertamanya adalah ini. Atau kalau lupa ya berarti turunan sinus sama dengan cosinus, turunannya dari ini kan ini koefisien T, koefisiennya lari ke depan. Ya. Berikutnya kalau ini turunkan lagi X double dot ya, berarti ya sama dengan tadi ya. Turunan cosinus itu adalah min sinus. Ini min sinus. Ini turunkan lagi menjadi omega kuadrat. Omega kali omega, omega kuadrat. Ya, itu ini. Jadi asal usulnya dari situ. Turunkan sampai yang kedua sama dengan percepatan. Sekarang substitusi ke 1. Substitusikan ke 1 ya. Ke persamaan 1 maksudnya ini ya. Kita mulai ya, agak ini harus jeli ya. Kan persamaannya ini X double dot sudah diketahui ini, X dot sudah diketahui ini, X sama dengan ini. Udah kita masukkan ke persamaan ini. X double dot diganti dengan ini seperti ini ya. Ini M ini
X double dotnya diganti dengan ini ya. Jadi minus sinus omega T min C, terus plus C, ini plus C kali X dot. X dotnya ini diganti dengan ini nih ya, X dotnya. Terus K kali X, K nya ini, X nya kan ini X nya ini ya. Jadi sinus omega T kali min C sama dengan F sinus omega T ya. Nah sekarang terus kita dari sini dikumpulkan yang sejenis, maksudnya ya. Ini kalau ini kan sinus, ini kosinus, ini sinus. Sekarang yang sinus saya dekatkan. Ini tulis kembali di sini. Ini pindah ke sini karena sama-sama sinus. Ini agak geser sedikit ya, sama dengan F sinus omega theta. Sama aja, hanya digeser letaknya ya. Terus kalau sudah kita keluarkan ya, kita keluarkan untuk kappa sinus omega theta. Ini bisa tuh kappa ya. Keluarkan ya. Coba sekarang angka ini kan sama dengan ini kalau saya kalikan ya. Coba ini, kalau ini kali ini K kappa sinus omega theta kali C sama dengan ini ya, nih. Terus kalau ini dikalikan ini ya, sama dengan ini dikeluarkan kappa sinus omega T min C. Terus kalau yang ini tetap ya, ini tetap dari sini. Terus ini di sini ada sinus omega T min C, ini cosinus omega T min C. Ingat kalau zaman dulu matematik ada sinus alfa plus beta, ada sinus alfa min beta, ada cosinus alfa plus beta, ada cosinus alfa min beta. Rumusnya kan kalau zaman dulu, kalau sinus alfa plus beta itu sin cos kosin. Kalau cosinus cos cos sin sin ya. Jadi saya ulangi, kalau sinus alfa plus beta itu, kalau sinus ya sin cos kosin. Kalau cosinus cos cos sin sin. Itu harus bisa, itu harus tahu. Ya dibuka lagi kalau dia lupa. Nah, sekarang ini sinus nih, sinus aslinya alfa plus beta, jadi sin cos kosin. Nih, jadi sin cos kosin ya. Aslinya alfa plus beta, ini jadi alfa gitu. Terus ini betanya ke sini ya. Terus ini ke sini. Ini minus minus. Kalau plus, ini plus. Sin cos kosin ya. Terus untuk cosinus ya adalah cos cos sin sin, cos cos sin sin. Tapi tandanya terbalik kalau ini. Kalau ini min, di sininya plus ya. Jadi cos cos sin sin. Masukkan aja harganya ini. Cos cos, cosnya masuk sini. Sin sin juga sini. Hanya itu aja. Jadi saya ulangi, kalau ada sinus alfa plus beta adalah sin cos kosin. Kalau cosinus cos cos sin sin. Ya, ini. Wah, buka lagi bukunya zaman SMK dulu. Ya. Trigonometri. Ini F sinus ini dari sini langsung aja. Terus berikutnya ke bawah, kalikan
satu persatu. Kalikan satu persatu. Ya. Jadi ini kali ke sini sama dengan K ini. Ya. Terus ini kalikan ke sini, jadilah ini. Ya. Terus itu baru K. Sekarang ini kali ke sini sama dengan ini. Terus ini kali ini sama dengan ini. Ya. Kalau yang ini tetap, ya, bentar tetap dulu yang ini. Tetap. Terus ini apa yang ada apa tuh melengkung-melengkung gini, artinya saya buat yang sejenis, ya, yang sejenis. Kalau yang di bawah ini sinus omega T. Kappa sinus omega T. Ini sejenis dengan sejenis ini. Ya. Kappa sinus omega T. Ya. Tuh. Sejenis pula dengan ini. Sama-sama sinus omega T ini. Ya. Tuh. Yang melengkungnya di atas ini yang cosinus. Kalau tadi yang sinus, sekarang cosinus. Nih, cosinus omega T sejenis dengan sama, ya, bukan sejenis, sama dengan cosinus omega T ini, sama dengan cosinus omega T ini. Ya, ya. Jadi saya ulangi, sinus omega T melengkungnya di bawah sama dengan ini sama dengan ini. Yang cosinus ini sama dengan ini sama dengan ini. Ini top ini. Ini adalah F sinus omega T ini, ya, F sinus omega T. Belum berubah itu. Sudah ada 6 ruas, 1 6 suku. Tuh 2 3 4 5 6. Terus dikeluarkan yang sinusnya ini, ya. Coba sekarang kita cari ini, ya, kappa sinus omega T nya dikeluarkan. Ini kalau dikalikan ke sini, ya, sama dengan ini, ya. Tuh. Terus kalau ini dikalikan ke sini, ya, sama dengan ini, ya. Terus satu lagi, yang satunya ini sinus ini, ya, tidak dikalikan itu, ya, ini, ya, sama dengan ini. Terus yang lainnya yang dikeluarkan cosinusnya ini, cosinusnya apa, cosinus, coba ini kali K ini, cari yang ada cosinusnya, sama dengan ini sama dengan ini, ya. Terus sama dengan juga kalau dikalikan tuh yang M nya ini, ya, sama dengan ini, dan seterusnya, ya. Jadi ini agak jelimet memang, tapi harus teliti, ya. Ini adalah sinus C kali C kali omega ini, ya. Terus sehingga kalau dikerjakan terus ketemunya, ya, kapanya atau di sini amplitudo atau X besar, ya, kalau gampangnya X besar, ketemunya adalah ini F per akar K min M omega kuadrat kurung kuadrat plus damper atau C kuadrat omega kuadrat.
Ya, ini. Nah, ini. Nanti ini akan berlaku untuk yang bawah-bawahnya juga. Ya, jadi ini getaran paksa seperti ini simpangannya untuk getaran paksa. Lagi Anda harus jeli di sini. Ya. Kalau pikir pelan-pelan, perhatikan ini bisa. Ya. Jadi ini nanti akan sama dengan yang lainnya juga. Coba kita perhatikan ke bawahnya. Berikutnya masih lingkup getaran paksa. Ya, ini massa tak seimbang. Ingat tadi getaran paksa itu bisa juga karena massa tidak seimbang, ada gaya luar, itu namanya getaran paksa. Sekarang suatu turbin merupakan mesin dengan komponen besar berputar. Turbin, ya, ada turbin. Tahu massa turbin tak imbang dapat terjadi pada suatu rotor jika pusat massanya tidak terletak pada sumbu putar. Ketidakseimbangannya ME adalah suatu massa ekuivalen dengan eksentrisitas E. Pada gambar ini tunjukkan nih. Ya, ini. Langsung aja sini. Ya, ini ya. Ini suatu massa besar nih. Turbin, ya, massa besar itu ada rangkanya, ada tutup turbinnya, segala macam, berton-ton ya. Kalau Anda perhatikan di PLTU itu besar sekali. Terus ini yang berputarnya ini. Berputar. Sini ada pegas, ada C, ada pegas. Bahkan kenyataannya kalau ini diletakkan di suatu ruangan, ini tuh tidak, misalnya saya pernah lihat ini terletak pada lantai 2. Ini tidak diletakkan di lantai 2, tapi ini langsung ke tanah. Ini terpisah. Ini ada terpisah, itu ini dindingnya sini. Ini lantainya. Jadi ini lantai ini dengan ini terpisah, ya. Karena ini bergetar, lantai jangan sampai bergetar, nanti bangunannya cepat ambrol. Ya. Jadi boleh katakan tidak berhubungan dengan gedung, tapi langsung ke bawah. Ya. Tuh. Ini massa besar dari kesemuanya, ini massa yang berputar. Ini eksentrisitas yang mengakibatkan tidak seimbang tadi itu ya. Ini omega T. Ini diagram bedah bebasnya. ME omega kuadrat sinus omega T. Ini biasa X dot X double dot ya. Terus ini juga sama dengan tadi ya. Kalau disusun ini massa yang besar kesemuanya X double dot CX dot KX ini sama dengan tadi F sinus theta pada getaran paksa. Ini F-nya ini. Ini F-nya. ME kali omega ya. Nah, ini ada di sini. Wah, ini ada ini. E sama dengan ini. Jika ketemunya ini. Kalau dikerjakan terus ya sama seperti tadi, singkatnya aja bahwa X-nya ini ketemunya sama dengan tadi. X atau amplitudonya ini adalah F per ini. Ini adalah sama dengan tadi. Coba kita lihat. Kalau tadi kan F per ini F-nya ini sama dengan ini, sama juga. Coba kita ulangi lagi ke atas. Ini K min M omega kuadrat dikuadratkan C omega kuadrat. Kita lihat yang tadi, rumus pertama tadi. Nah, ini ya. F K min omega nih. Terus ya. Tuh, sama. Nah, ini sama. Kalau tadi yang dikuadratkan langsung, ini dikurung sama aja. Itu untuk yang massa tidak seimbang. Berikutnya adalah ini gambar biasa, kecepatan kritis poros. Ingat ya, baca coba di sini.
banyak kasus dalam aplikasi mekanik adalah masalah getaran yang ditimbulkan oleh sistem poros dengan piringan yang tak seimbang piringannya. Semuanya prinsip yang berputar tidak seimbang. Ini ambil ekstrimnya, poros itu mestinya lurus, tapi karena tidak simetris, tidak seimbang, melengkung ini, ya, melengkung, sehingga kalau dikerjakan terus dilihat itu ini seolah poros itu mestinya ada di tengah sini titik pusatnya, ini ke samping, mestinya di sini terus tetap, karena ini berputarnya gini, mengakibatkan ini lingkaran besar gini, ya, itu poros yang eksentris, ya, putaran kritis pada poros yang tidak seimbang. Kalau dikerjakan terus itu nanti ketemunya juga sama ini, ya, ini, nah ini X, Y, ini F, ini sama, ini hanya simbol aja, tapi ini yang ini prinsip ini sama, ya, itu. Terus untuk contoh-contohnya nanti, contoh angka pada pertemuan berikutnya atau pada materi-materi lain. Jadi di sini getaran paksa yang saya contohkan adalah untuk tadi apa ini, getaran paksa seperti ini, terus yang tidak seimbang dan kecepatan kritis poros, ya. Itu dulu, nanti disambung lagi dengan materi-materi berikutnya pada waktu yang akan datang. Sekian, terima kasih.